Tajwid Jilid 5, Huruf dan Syakal. Di dalam Al-Quran ada beberapa huruf dan syakal yang dibaca berbeda dengan tulisannya. Yang pertama adalah tashhil, membaca antara hamzah dan alif. Kata yang dibaca tashhil di dalam Al-Quran yang pertama ialah a'jamiyun. Hamzah kedua harus dibaca tashhil. Ayat 41 Fussilat, ayat 44, juz 24. Yang kedua adalah kata yang boleh dibaca tashhil dan ibdal di dalam Al-Quran hanya ada 3 kata, yakni adzakaraini. Pertama, kedua, Allahu. Ketiga, al-ana. Al-ana. Boleh dibaca tashhil dan boleh dibaca ibdal. Terdapat di dalam surat Yunus juz 11 ayat 51 dan 91. Adapun cara membaca tashhilnya yaitu al-ana. Selanjutnya adalah lafaz Allahu. Boleh dibaca tashhil dan boleh dibaca ibdal, yaitu terdapat dalam surat Yunus juz 11 ayat 59 dan surah An-Naml juz 20 ayat 59. Adapun cara membaca tashhil lafaz Allahu yaitu Allahu. Lafaz yang selanjutnya adalah adzakaraini. Nah, lafaz ini boleh dibaca tashhil dan boleh dibaca ibdal. Terdapat dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144 juz 8. Adapun cara membaca tashhilnya yaitu adzakaraini. 2. Ismam dan ikhtilas. Lafaz la ta'manna yang terdapat dalam surat Yusuf juz 12 ayat 11 boleh dibaca ismam dan ikhtilas. Ismam merupakan mencampurkan dhammah pada sukun dengan cara memoncongkan bibir, sedangkan ikhtilas membaca syakal dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3. Cara membaca yang ismam yaitu la ta'manna, sedangkan ikhtilas la ta'manna. Seperti itu. Yang ketiga ialah imalah. Imalah merupakan mencondongkan alif mendekati ya. Dalam Al-Quran hanya ada 1, yakni majleha. Terdapat dalam surat Hud ayat 41 juz 12. Yang nomor 4 yaitu saktah. Saktah merupakan berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Di dalam Al-Quran yang harus dibaca saktah ada 4, yakni yang pertama terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15. Bunyinya riwaja qoyima. Harus dibaca saktah apabila dibaca wasol. Yang selanjutnya yaitu terdapat pada Quran surah Yasin ayat 52 juz 23 yang berbunyi mim marqodina hadza. Harus dibaca saktah apabila dibaca wasol. Yang nomor 3 yaitu terdapat pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 yang berbunyi waqilaman dzaq. Yang terakhir yaitu terdapat pada Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 yang berbunyi kallabal zona. Di dalam Al-Quran juga terdapat lafal yang boleh dibaca saktah dan boleh dibaca dengan bacaan yang lain ketika wasol, yakni
terdapat dalam akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Cara membacanya ketika saktah alimun, alim, baro'atun. Ketika waqaf alim, baro'atun. Ketika wasol alimum, baro'atun. Yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Contohnya ketika saktah maliyah halaka, ketika waqaf maliyah halaka, ketika wasol maliyah halaka. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu shad ditandai dengan tanda sin kecil di atasnya. Huruf shad yang terdapat tanda sin kecil di dalam Al-Quran hanya ada 3, yakni terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245 juz 2, Quran surah Al-A'raf ayat 69 juz 7, Quran surah At-Tur ayat 37 juz 27, dan Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Nah, adapun ketentuan cara membacanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, waya baksutu dan kata bastotan. Itu huruf shad dibaca dengan sin. Dan pada kalimat amhumul musaytiruna itu huruf shadnya boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Yang selanjutnya yaitu bimusaytirin. Di atas shad ada tanda sin kecil, akan tetapi cara membacanya tetap dibaca shad. Seperti itu. Yang nomor 6 yaitu huruf yang boleh dibaca fathah dan boleh dibaca dhammah. Terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 juz 21. Cara membacanya yaitu huruf dod dibaca fathah. Ketika huruf dod dibaca fathah, dorfin, dorfan. Ketika huruf dod boleh dibaca dhammah, dorfin, dorfan. Seperti itu. Materi yang selanjutnya dalam jilid 5 ini yaitu lafal-lafal yang harus lebih diperhatikan di dalam Al-Quran agar tidak terjadi salah baca dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu huruf alif. Ketika alif terletak setelah fathah harus tetap dibaca panjang. Contohnya amtuhira, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Yang selanjutnya yaitu alif terletak setelah fathah di akhir kata dibaca pendek. Contohnya liyabluwa. Nah, alif tersebut dibaca pendek karena terletak di akhir kalimat. Namun, pada lafadz waya'fu, jika dibaca waqaf, wawunya dibaca sukun. Waya'fu. Namun, apabila dibaca wasol, wawunya dibaca pendek. Waya'fu walladzi. Seperti itu.
Yang ketiga yaitu alif terletak setelah fathah di tengah kata dibaca pendek. Contohnya layai asu. Nah, antara huruf ya depan dan ya belakang ada huruf alif. Nah, huruf alif tersebut dibaca pendek. Contoh lain yaitu li syai'in. Nah, alif terletak antara huruf shin dan huruf ya. Maka alif tersebut dibaca pendek atau dianggap tidak ada. Yang selanjutnya adalah huruf wawu. Tadi kan sudah alif, sekarang wawu. Huruf wawu. Yang pertama yaitu wawu yang didahului dhammah tetap dibaca panjang. Contohnya ulahum. Nah, alif tersebut tetap dibaca panjang. Contoh lain yaitu ulahuma. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu wawu dibaca pendek, maka dianggap tidak ada. Contohnya ulaika, ulu, uli, saurikum. Seperti itu. Yang ketiga yaitu huruf ya. Ya yang dibaca panjang adalah lafaz waroi, walai. Seperti itu. Ya-nya dibaca panjang. Ya dibaca pendek, maka dianggap tidak ada. Seperti contoh afain, nabai. Seperti itu. Ya-nya dibaca pendek atau dianggap tidak ada. Yang selanjutnya yaitu ya yang didahului dengan sukun. Contohnya biaidin. Nah, cara membacanya ai, bukan biidin, tapi biaidin tetap. Kemudian ya yang tidak tertulis. Nah, di sini ada ya yang tidak tertulis. Contohnya atani. Nah, lafaz atani bila dibaca waqaf boleh dibaca atani dan boleh dibaca atan. Nah, bila wasol dibaca atani Allah. Seperti itu. Yang nomor 4 adalah lafaz fihi. Nah, hi dibaca panjang satu alif pada lafaz fihi muhanan. Nah, fihi muhanan illa mantab. Fihi, hi-nya tetap dibaca panjang meskipun ada ya, meskipun tidak ada ya-nya, maaf. Lalu yang nomor 5 yaitu pada lafaz alladzi. Pada lafaz alladzaini. Lafaz alladzaini dibaca alladzaini, bukan alladzina. Itu terdapat pada Quran surah enggak ada. 6. Lafaz illah. Kata illa waladimmah lah dibaca illau waladimmatan, bukan illa waladimmatan, tapi illau. Kemudian hamzah wasol. Hamzah wasol pada lafaz ahadun Allahu. Jika dibaca wasol ahadunillahu. Seperti itu. Ahadunillahu. Sama seperti lafaz mathala alhamdulillah. Jika dibaca wasol mathalanilhamdulillah. Seperti itu. Sama juga pada ayat pada surah Al-Ankabut. Kamathalil ankabut. Waqaf, lalu dilanjut lagi. Ittakhodat. Namun apabila dibaca wasol, bacanya seperti ini. Kamathalil ankabut ittakhodat.
Nah, seperti itu. Jika dibaca wasol, mimnya, alif lam mim Allahu. Nah, pada lafaz tersebut jika dibaca wasol, mimnya dibaca fathah dan huruf mat sebelumnya boleh dibaca panjang 1 alif dan boleh 3 alif. Cara membacanya yang pertama yaitu alif lam mim Allah. Itu jika wasol. Jika waqaf alif lam mim Allahu. Seperti itu. Ayat fis samawat itu nih. Nah, jika dibaca wasol, jika wasol dibaca fis samawati tuni. Namun apabila waqaf dibaca fis samawat itu nih.